to AS Australian Standard, ASTM, AWWA, JIS, and BS British Standard for our products. Plant 4 specifically produces spiral welded steel pipe using only the best technology recognized in the industry to allow the plant to cater for special projects that demand special size specifications required for great construction projects, from 6 inches to 120 inches in diameter, up to 25 millimeters in wall thickness, and up to 60 meters in length. The submerged arc welding technology provides Plant 4 with maximum quality pipes for piling, oil and gas pipeline, steam pipes, and water pipes. At present, the plant also operates coating machines to accommodate epoxy coating, 3-layer polyethylene coating, and cement lining. Special projects require special examination prior to utilization. Therefore, each pipe we produce must first undergo extensive chemical and mechanical testing processes at our KAN accredited lab to ensure its industry standard as well as quality assurance. As one of the pioneers in the steel pipe industry, Spindo enforce work safety and waste management seriously. We strictly comply with HSE for health and safety environment. All employees at Plant 4 are trained to always implement safety at work standards in accordance to the OSA specification and certification. Our employees' performance is measured by the credo of Spindo. The 7K equals 1E that symbolizes and values honesty, compassion, discipline, collaboration, communication, promptness, creativity, that equal efficiency. We implement safety by forming a committee that assures the Occupational Health and Safety Advisory Services Program is monitored regularly. In accordance to our commitment towards waste management, Spindo Plant 4 collaborates with a company that ensures all the physical wastes are put to a good use in other relevant industries. Spindo Plant 4 believes that people are an essential vehicle to maintain the Spindo factory values as 100% domestic entity, improving Indonesia's quality of life. We endorse this value internally by providing our employees with company competence assessment every 2 years for all levels. Other essential trainings include a regular general and technical training in pipe knowledge for all plants. Specific trainings are given to obtain distinguished certification in welding, coating, non-destructive testing, and safety. Strength, perseverance, and measurable result are our foundation to continue on improving infrastructure and secure the quality of life of the people. Feedback iki artinya iku dikasih koyo apa jenenge pilihan-pilihan jadi ku iki koyo masukan dulu koyo oh berarti ku
kubus yang dipakai itu menggunakan pipa itu tampung. Jadi setelah itu masuk angin ke mereka. Tidak dia kan kita Welcome to Plant 5 or Spindo Karawang Factory. Suruh ya Pak. Spindo Karawang Factory, the youngest plant facility of Spindo, is harnessing the philosophy of providing quality, in-time delivery, and cost competitiveness in fulfilling the demand of steel pipe within the Jabodetabek area, established in 2005. Itu udah mulai. Terus jam itu kan. Baik, sesuai kesepakatan tadi bahwa kita mulai jam 7. Untuk yang di depan bisa masuk untuk dimulai acaranya. Baik. Selamat malam dan selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali kami di sini bisa berkumpul di tempat ini. Bisa kumpul di tempat ini dengan sehat dan walafiat. Baik, saya Ahmad Asidiki akan membuka acara ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali kami di sini bisa mengadakan acara seperti ini. Jadi acara yang sangat luar biasa ini yaitu acara Customer Gathering PT Spindo atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita sapa dulu untuk selamat malam dan selamat datang kepada Bapak selaku di PT Spindo. Selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Agung selaku Plant Manager di Unit 6 PT Spindo. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Kemudian selamat malam dan selamat datang untuk Pak Daniel selaku Marketing di PT Spindo. Kemudian selamat datang dan selamat malam untuk Bapak Bambang dari Kompas TV. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Kemudian selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Budi selaku distributor pipa terbesar di Tuban. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Kemudian selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Buda selaku QC dan QA dari PT Spindo. Selanjutnya yang terakhir adalah selamat malam dan selamat datang untuk customer setia dari PT Spindo Steel Pipe Industry of Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebagai apresiasi kami menginformasikan bahwa acara ini mempunyai tujuan, yaitu pertama adalah mengedukasi dan memberikan informasi kepada customer setia dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia untuk mengetahui bagaimana sih kualitas pipa yang baik, bagaimana sih pipa yang bagus seperti apa, seperti itu. Untuk itu kita akan mengadakan acara ini dengan adanya presentasi dari Bapak Buda dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Daniel selaku marketing dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Silakan Bapak Daniel. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Budi yang sudah mengkoordinasi untuk mengundang bapak-bapak sekalian sama ibu-ibu sekalian di sini. Dan kita nanti juga ingin mendapatkan masukan juga dari bapak mengenai pipa Spindo. Dan untuk itu saya juga mohon bantuannya nanti untuk mengisi kuesioner yang ada di meja masing-masing. Jadi kita juga untuk perbaikan Spindo nanti ke depannya. Nanti saya juga akan
untuk Pak Budi untuk memberikan sambutan juga. Silakan Pak Budi. Dan saya juga mohon maaf juga ya apabila ada yang kekurangan di acara ini, mungkin dari makanan dan lain-lainnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Terima kasih pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah menyempatkan datang ke acara ini. Kami juga berterima kasih pada PT Spindo yang sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan kita dapat lebih mengenal produk pipa Spindo lagi yang lebih berkualitas sehingga kita tidak memikirkan harga terus. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa Pak Ahmad. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Daniel dan Pak Budi. Baik, selanjutnya adalah presentasi produk dari PT Spindo, Pak Huda. Cek, 1, 2. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ahmad. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua yang beragama non-Islam. Oke, yang baru datang bisa menempati ruang yang masih tersedia. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian kabarnya? Alhamdulillah, meskipun malam-malam hari ini dingin dan ada hujan, meskipun malam, semangat kita tetap pagi Bu ya. Boleh minta bantuan nanti ketika ada kata semangat pagi, jawabnya pagi Pak ya, Bapak Ibu. Oke, semangat pagi. Oke, terima kasih. Jadi di malam hari ini biar kita semangat, saya akan mempresentasikan, menjelaskan yaitu produk-produk dari PT Spindo. Oke, jadi Bapak Ahmad tadi sudah menjelaskan tujuan dari acara Customer Gathering ini yaitu agar kita saling mengenal Pak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang dari kata Customer Gathering ini sendiri. Jadi customer sendiri mengenal Spindo, Spindo juga ada umpan balik dari pelanggan-pelanggan setia seperti Bapak Ibu. Jadi nantinya kita perbaikan untuk kepuasan pelanggan seperti itu. Oke, sebelumnya kita lanjut. Ya, sebelum kita memperkenalkan PT Spindo, yaitu plan-plannya maupun kantor-kantornya, saya akan mengungkapkan yaitu visi misi dari PT Spindo sendiri, Pak. Yaitu visi kita yaitu menjadi perusahaan industri pipa baja yang terpercaya, terbesar, dan terlengkap di dunia. Itu visi kita Pak, seperti itu. Kemudian untuk misi kita untuk menuju ke situ, yaitu kita menyediakan produk pipa baja dan solusinya Pak. Ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti itu. Oke, Bapak yang baru hadir bisa menempati ruang yang tersedia. Oke, kita lanjut lagi, yaitu PT Spindo ini ada 6 unit. Ada 6 unit. Ya, untuk kantor pusatnya berada di Surabaya, Jalan Kalibutuh tepatnya. Kemudian office-nya representatifnya di Jakarta. Kemudian plan-plannya atau pabriknya yang pertama di unit 1 dan 2 ini ada di Surabaya, ada 3 Pak. Unit 1, unit 2, dan unit 3. Oke, yang unit 1 berada di Rungkut Industri 1. Itu produk pipanya yaitu pipa IRW, yaitu mulai IRW itu biasanya produknya pipa hitam, kemudian pipa air, pipa gas, ada plan tersendiri nanti Bapak. Oke, yang unit 1 mulai diameter 1/4 sampai 8 in atau 8 dim. Itu untuk pipa hitam dan pipa air, pipa konstruksi,
pipa konstruksi yang tebal di galvanis juga di plan 1. Oke, terus kita lanjut di plan 2, ini masih berada di Surabaya. Ini ceritanya kakak adik untuk plan 1 dan 2. Untuk unit 2 ini sama, untuk pipa RW juga. Jadi pipa konstruksi tapi dia agak lebih kecil. Jadi mulai diameter 1/4 sampai 3 in untuk membantu plan unit 1. Dan spesialisnya untuk unit 2 yaitu pipa stainless ornamen maupun industri. Seperti Bapak Ibu yang tadi di lobby ketika kita makan malam, di luar itu ada pipa stainless untuk pagernya itu. Nah, itu salah satu produk dari PT Spindo yang ornamen. Oke, kemudian ada tiang listrik, tiang telepon, tiang listrik yang baja Bu ya. Kalau beton ada sendiri nanti pabriknya. Oke, kita lanjut di plan 3. Ini plan 3 masih Surabaya, namun perbatasan dengan Gresik. Itu daerah Warugunung. Nah, ini pipanya standarnya lebih tinggi. Yaitu ada mulai RW untuk pipa hitam juga, pipa konstruksi, namun di sini ada spesialis pipa oil and gas. Jadi dari Pertamina, PGN, ini diproduksi di plan unit 3. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut di plan 4. Plan 4 ini lebih menarik lagi. Ini pipanya lebih besar lagi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lewat di Lamongan ya, pinggirnya rel kereta itu ada di sepanjang Lamongan, Gresik, pipa seperti apa Pak, Bapak Ibu? Astor ya. Nah itu pipa air di unit 4 diproduksi bahkan diameternya sampai 3 meter. Kita bisa masuk jalan di pipanya. Untuk produksi paling panjang 72 meter, bayangkan pengirimannya seperti apa. Itu pakai trailer 2 dikawal oleh polisi sampai seperti itu. Untuk unit 4 ini yang terbesar. Oke, kita lanjut plan unit 5. Unit 5 ini berada di Karawang, ada di Jawa Barat. Ini spesialis untuk mechanical job yang untuk otomotif. Jadi sepeda motor, mobil, pipa-pipanya diproduksi di Karawang, plan 5. Kemudian, nah ini yang terakhir. Yang terakhir untuk plan unit 6. Ini berada di Sidoarjo. Aksesnya pun juga mudah, dekat dengan tol juga, di tengah kota. Baratnya Gor Sidoarjo, tepatnya kalau Bapak Ibu di Sidoarjo, seperti itu. Ini produk pipa dari unit 6. Ini yang nanti kita bahas, yang kita ulas. Bagaimana pipa-pipa Spindo yang ada di plan 6. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya, di sini pada kenal pipa Spindo Pak, Bapak Ibu? Kenal semua ya? Oke. Oh, sering kosong. Oke, itu masukan yang sangat baik, nanti kita evaluasi Bapak. Oke. Jadi kita lanjut untuk pipa GI yang sering kita sebut pipa hulu. Pipa hulu, pipa kotak, kita mulai 15 juga ada. Terus 15-35, 20-40, 35-35, itu yang sering laku di Tuban. Ukuran berapa Bapak, Ibu? Oh, semua berarti. Jadi ring yang produk Spindo mulai 15 sampai 40, 60, 40, 80 ada. 50, 100 juga ada. 60, 60 ada juga. Ada, lengkap pokoknya. Seperti fisiknya tadi, terpercaya, terbesar, dan terlengkap. Ibarat kopi Bapak Ibu. Mulai sasetan yang harga 1000 sampai yang Starbucks. Itu misi dari Spindo. Jadi menyediakan produk pipa yang kelasnya bawah sampai atas. Seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak
Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui bahwasanya pipa Spindo apakah kotak saja? Yang bulat sudah tahu? Oh, berarti bulat. Yang pipa GI, bukan pipa air. Pipa GI pun juga ada yang bulat. Jadi Bapak Ibu biasanya nanti aplikasinya ada di panggung-panggung, terus apa itu? Terop-terop itu Pak. Itu bisa. Oke, ini ukuran-ukuran dari pipa GI kita. Mulai diameter setengah sampai 2 dim. Dengan tebal mulai 0,9 sampai 1,7. Itu pipa GI bulat. Oke, next. Nah, ini saya akan menjelaskan bahan baku dari pipa Spindo. Jadi pipa Spindo ini ada lapisannya zinc. Jadi kalau di Tuban dekat pantai ya, pantai utara, Pantura biasanya, itu sering uap air laut akan mempengaruhi baja itu cepat apa Pak? Karat, benar sekali. Jadi bahan kita ada lapisan zinc coated. Jadi ada lapisan zinc-nya. Kalau kita stainless harganya bisa 3 kali lipat. Tapi kita juga menyediakan yang stainless juga. Stainless ornamen ada di unit 2. Seperti itu. Oke, next. Nah, saya akan menjelaskan secara gambaran besar dari proses pembuatan pipa yang ada di Spindo, yaitu yang pertama dari uncoiling, yaitu bahan baku. Kemudian ada penyambungan. Kursornya mungkin bisa dibantu Bapak Ahmad. Kemudian masuk akumulator, kemudian kita leveling dari bahan bakunya, kemudian masuk pada forming, pembentukan. Dari awalnya dari strip atau plat yang sesuai ukuran diameter yang akan dibuat. Kemudian proses pengelasan. Kalau Bapak Ibu yang jalan lasnya ya, mungkin ada yang dari bengkel atau konstruksi langsung. Oh semua ya. Jadi yang kalau ngelas itu elektrodanya, kalau kita yang jalan pipanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian sizing, ini pembentukan akhir. Jadi diameter 25,4 1 in disetting di sini. Kemudian masuk straightening, pelurus. Kemudian kita cut untuk potong pipanya sesuai ukuran yang dipesan. Kalau pasaran kita 6 meteran. Seperti itu. Oke. Kemudian ada visual dan dimensional inspection. Jadi di sini quality control bekerja di sini. Jadi pengontrolan sangat ketat di sini. Terkait visual pun berat itu di sini serta ukuran-ukurannya untuk menjamin kepuasan pelanggan, kualitas produk pipanya. Kemudian, nah ini langsung bisa warehouse atau langsung kita kirim delivery. Oke, lanjut. Next. Nah, ini pertanyaan besar. Kenapa Bapak Ibu kita kok pilih pipa Spindo? Ada yang bisa menjawab atau bisa membantu? Ada yang lain, Ukurannya selalu pas. Kemudian ada yang lain? Siku. Oh, siku. Ada yang lain? Kaku, dilas pena. Ya. Jadi oke, kita ini tanda tanya, kenapa kok kita pilih pipa Spindo? Nah, di acara customer gathering ini kita akan menjelaskan, memaparkan kenapa ukurannya tidak pas? 55 ini 4,7. 55. Oh, 47 gitu. Oke, maka kita akan jelaskan di slide selanjutnya nanti. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Oke, next. Nah, ini kenapa kita pilih pipa Spindo? Yang pertama, tebal aktual dengan label kita sama. Jadi bahkan bisa dianggap pas, namun toleransinya sangat-sangat kecil. Jadi toleransi 0,02. Bisa bayangkan Bapak Ibu,
Ini harus pakai alat ukur namanya mikrometer untuk mengukur ketebalan sampai 0,0 gitu. Bahkan bisa di paparan ini kan pasti tebalnya. Nah, karena kita dari supplier bahan baku itu memang plus minus itu 0,02 seperti itu. Next, untuk tebal aktual lapisan juga, lapisan sengnya, galvanisnya, ini juga ada standarnya, yaitu 120 gram per cm kuadrat atau bisa 16,8 mikron untuk dua sisi seperti itu. Ini standar SNI-nya, standar nasionalnya untuk pipa GI, pipa hulu dari Spindo. Oke, lanjut. Nah, yang kedua tadi ada yang menjawab dimensi kotaknya, sikunya ya. Ini benar sekali untuk kepresisian dari dimensi pipa Spindo itu sendiri, kengkengnya, kotaknya itu Pak. Jadi kita bisa melihat untuk kotaknya itu Pak. Oke, next. Nah ini kalau kita ukur, kita ambil contoh yang sering laku di daerah lain-lain, mungkin daerah Kediri, Tulungagung, kemudian Banyuwangi 1535. Kalau di Jember bagaimana Bapak Ibu? 24 ya? Oke, jadi ini kalau kita scan 1535 untuk pipa Spindo toleransi 0,2 tadi. Kalau dimensi 0,2. Jadi semisal 15 nya bisa 15,1, ada yang 14,9. Itu untuk menjaga toleransi. Seperti itu toleransinya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sering melihat pipa di luar Spindo untuk cekung-cembungnya seperti huruf M. Pernah melihat Bapak Ibu? Kalau pipa Spindo kita menjaga ini Pak, untuk kesikuannya, cekung-cembungnya seperti ini. Jadi kita yang sebelah kiri yang Spindo presisi, kita bisa lihat itu hampir rata. Itu yang kita jaga agar nantinya pengelasannya lebih mudah. Kalau tidak presisi atau tidak itu dilas mungkin bisa jebol nanti seperti itu. Oke, lanjut. Next. Bisa lanjut. Oke. Ini untuk menjaga kesikuan kita biasanya radius atau R-nya Pak, yang tikungannya itu ya, itu R-nya kita jaga biar terlihat kengkeng kotak, jadi nggak seperti oval seperti itu dari produk Spindo untuk pipa hulu. Oke, next. Nah ini yang ketiga, yaitu Spindo memberikan zinc spray pada area welding atau lasan dari pipa tersebut. Jadi ketika ada pengelasan kan harus dipahat untuk sisa-sisa weldingannya. Kalau untuk pagar yang aplikasi di lapangan biasanya di duduk atau di gerinda. Kalau kita ada pahatnya. Nah, dari pahat tersebut akan menimbulkan area welding yang hitam. Ini kita coba inovasi, kita kasih zinc spray biar hampir sama dengan bodi pipanya. Seperti itu. Ini agar tahan karat juga. Biasanya area welding kalau sudah terkelupas, zincnya mudah karat juga. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang keempat, perbandingan hasil uji dari pipa. Kita uji bahan bakunya sekuat apa. Seperti itu. Kita kasih beban berapa sampai berapa kilo, sampai seberapa kuatnya. Karena kita inovasi juga di bahan baku itu kita minta di supplier agar kekuatan dari bahan baku itu ditambahi melebihi minimal standar. Seperti itu. Jadi kalau bahasanya itu tenselnya tinggi. Seperti itu. Jadi kekuatan dari bahan baku itu kita minta di atas minimal standarnya.
Jadi kita inovasi di bahan bakunya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan, memaparkan aplikasi dari pipa hulu itu sendiri. Bisa dilihat, ini untuk atap atau kanopi. Pernah lihat juga ya? Kalau rata-rata kalau di rumah pakai kayu Pak ya. Kayu jati sekarang di Tuban mahal ya. Langka malah. Seperti itu. Kita bisa beralih ke produk pipa. Oke, next. Nah ini yang sering kita lihat pada waktu saya perjalanan juga dari Surabaya menuju Tuban, saya lihat juga banyak yang rumah-rumahnya pagarnya itu dari pipa. Rata-rata untuk apa ya di Tuban ini? Selain pagar, kanopi juga Bapak ya. Yang lagu banter biasanya pagar, kanopi. Belum ada yang lain Pak. Ya terlisan itu nanti dari kayu ada inovasi dari Bapak Ibu dikombinasikan dengan pipa. Itu ada nilai estetika yang tinggi juga. Nanti bisa dikolaborasi kayu dan pipa. Oke, next. Nah ini kursi maupun tangga. Bapak-bapak, ibu yang diduduki ini, kursinya ini bisa dari pipa GI kotak hulu, bisa. Terus, next. Nah ini yang belum terpikirkan mungkin ya. Ini bisa mungkin barangkali nanti di depan setelah adanya customer gathering ada yang order kandang hewan ternak atau unggas. Oh ada juga. Iya. Ya. Soalnya nanti kena kotoran, kena air, itu kan mudah karat nanti kalau nggak ada. Kalau cat nanti ngecat lagi. Kalau zinc ada lapisan zincnya lebih efisien. Jadi biaya untuk repairnya lebih ringan, lebih rendah. Oke, lanjut. Nah ini selain dulu dari PT Spindo juga ada pipa. Selain dulu itu pipa hitam, namun kita dilapisi zinc juga, deep. Jadi kalau hulu kotak yang biasanya Bapak Ibu terus itu dari bahannya sudah ada lapisan zincnya dari lembarannya. Kalau deep kita dicelup. Dari awalnya pipa yang tebal hitam itu dicelup di galvanis, galvanis adonan tersebut. Itu lebih tebal juga. Nah, kalau aplikasi ini untuk rangka bus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naik Jaya Utama, nah itu. Terus Harapan Jaya, Mira, Eka. Untuk karoseri kita kerjasamanya dengan Adiputro. Kemudian Morodadi, Piala Emas, Tentrem juga, Laksana ini mau order ini. Semarang ini, Laksana, ya, itu. Jadi kalau kita naik bus, tadi naik patas ya bangga lah. Kalau saya pernah naik bus juga, itu terasa ini pipa bisa untuk rangkap bus. Jadi kekuatannya pun juga. Oke, next. Nah ini selain dulu juga pipa CR. Jadi untuk kompor Bapak Ibu bisa lihat kompor yang ada di rumah itu pipanya juga Spindo juga bisa supply kompor, pipa yang kompor. Terus sapu juga, gagang sapunya. Oke, next. Nah ini pipa GI bulat yang saya katakan tadi. Ini aktual OD-nya contohnya 31,4 atau 1/4 in bertambah dim untuk pipa GI-nya. Kalau di luar Spindo tidak ada 31, makanya toleransinya kita lebih pas seperti itu. Oke, next. Dan untuk tebalnya juga, jadi Spindo pun tebalnya lebih dari yang lainnya. Oke, next.
Nah, ini untuk lapisan zincnya pada area welding. Yang sebelah kanan non spindo, yang kiri spindo untuk area zinc spray-nya, weldingnya. Oke, lanjut. Terus kemudian saya memperkenalkan untuk pipa saluran air, bukan saluran air, mohon maaf, bukan saluran air. Jadi ini awalnya pipa hitam yang digalvanis pada bak galvanis tadi. Oke, ini juga ada di PT Spindo. Oke, next. Nah, ini untuk diameter tebal maupun lapisan zincnya. Lapisan zincnya sampai 85 mikron. Kalau yang tadi bulat dari pipa hulu itu 16 sampai 20, minimal 16. Oke, bisa lanjut. Nah, ini aplikasi-aplikasi pipa GI bulat. Saya lihat di parkiran tadi yang ada di depan itu juga pakai GI juga. Yang kemudian tetap dilapisi lapisan zinc juga. Di parkiran sebelah yang di luar itu pakai pipa GI. Nah, di aplikasi-aplikasi sehari-hari yang ada di sini juga ada di hotel ini. Oke, kemudian untuk bisa rangka panggung, terus pagar jembatan juga bisa. Oke, next. Nah, ini untuk estimasi dari korosi lapisan galvanis sampai bertahan berapa tahun, seperti itu. Ini kalau kita lihat di 21 untuk industri, kemudian dari industri yang moderat, yang sedang, kemudian surburan. Ini terlihat, nah ini lebih jelasnya di slide selanjutnya. Oke, ya ini estimasinya kalau kita 16, yang pipa hulu kita 16 mikron, kita bisa lihat itu kurang lebih bisa untuk kita itu 4 sampai 7 tahun. Yang 16 mikron. Ya, itu. Jadi untuk biaya repair itu lebih rendah kalau kita pakai pipa GI. Seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih pemaparan untuk produk Spindo dari pipa hulu, kotak maupun bulat. Oke, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bapak Ahmad. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Oda. Tepuk tangan untuk Bapak Oda. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab dari Bapak-bapak. Mungkin ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk Bapak Agung, kami persilakan untuk memimpin pertanyaan. Silakan Bapak-bapak kalau misalkan ada pertanyaan. Banyak dulu. Sebentar aja. Oh iya, sebentar. Ya, selamat malam. Semangat pagi. Masih belum semangat. Ya, terima kasih. Kami dari Spindo seperti tadi yang disampaikan, kami hadir di sini memberikan edukasi, kemudian mengenalkan pipa Spindo. Pipa Spindo adalah saat ini adalah pabrik pipa baja yang terbesar di Indonesia dan terlengkap, ya, mulai dari diameter 9,3 mili sampai 3 meter diameternya, panjang sampai yang saat ini sudah kita produksi sampai 72 meter, jadi yang seperti untuk pipa yang panjang dan lain sebagainya. Kemudian pipa kita yang lain ada selain pipa bulat, ada pipa kotak, ada pipa oval, ada pipa sprinkle, ada pipa spiral, ada pipa stainless steel, ya, seperti juga tadi telah disampaikan. Kemudian kami terus-menerus melakukan perbaikan, improvement, baik dari kualitas maupun teknologi mesin pembuatan pipa. Kemudian kami juga mengharapkan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan kita ke depannya. Seperti itu, kami mengharapkan ke depannya Bapak Ibu bisa memilih pipa yang betul-betul mempunyai kualitas baik.
Baik, selanjutnya boleh siapa tadi yang mau bertanya? Silakan. Selamat malam. Malam Pak. Ya. Terima kasih buat waktunya buat saya. Saya hanya ingin tanya sedikit Pak, untuk Spindo ini ada yang seamless atau tidak? Dan untuk kadar stainlessnya itu yang berapa? Saya kira pertanyaan saya cukup itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Agus Pak. Yang bertanya mungkin ada hadiah. Coba lihat. Pak Agus hadiah. Sudah. Oke. Pak Agus, jadi terima kasih pertanyaannya. Ya. Kami khusus, sudah saya jawab dulu. Kami khusus membuat pipa yang pakai welding, ya. Welding high frequency, thick welding, dan spiral. Jadi bapak-bapak kalau ingin lihat proses pembuatan pipa, kami persilakan. Jadi dengan minta izin dari Bapak Marketing tadi, Pak Daniel, nanti bisa datang ke pabrik kami. Ya. Kemudian untuk stainless steel kita ada SUS 304, kemudian SUS 201. Ya. Nah, kalau yang 201 itu kadar nikelnya sekitar 1, 202 ada 4%. Ya. Tergantung nanti Bapak mau pesan 201, 202, JS Juk, ya. Kemudian SUS 304. Yang SUS 304 antara 8 sampai 12%. Jadi setelah kita yang punya kita ujikan, kita punya lab, Pak. Kita punya lab baik untuk komposisi kimia maupun uji seperti tadi, uji tarik, uji high tensile, ya. Jadi seperti itu, Pak. Terima Pak. Terima kasih. Monggo, Bapak yang ini. Ya silakan yang mau tanya lagi, angkat tangan. Sudah terjawab tadi Pak. Soal stainless steel tadi itu tidak terjawab. Oh, ya. Jadi ada juga stainless steel yang ini ya, yang untuk industri ya. Industri khusus 304. Memang ada yang 309 kami belum produksi karena ada minimal order. Ya. Jadi pabrik-pabrik gula juga kami menyediakan dulu pakai 201, Pak. Sekarang 304 karena 201 itu rawan untuk makanan. Berkaratnya juga, tapi kalau untuk makanan tidak diizinkan karena fosfornya lebih banyak. Ya. Tidak bagus. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Utomo, Pak. Bapak Utomo. Yang mau saya tanyakan, untuk mengetahui kadar nikelnya stainless steel agar diberikan di pasaran, agar tahu antara 304, 201, biar tidak salah, Pak. Sampai sekarang kan belum ada di pasaran. Terima kasih. Untuk stainless. Gini Pak, jadi kalau secara kasat mata memang nggak bisa dilihat Pak ya. Tapi di luaran itu ada cairan kimia ya, yang menjual. Kami dulu belinya di mana, di Raden Saleh ya. Itu ada memang cairan khusus untuk melihat 304. Begitu ditetesi, kalau bukan 304 ya warnanya merah. Ada bahan kimia, saya lupa namanya. Karena itu bahannya dari Cina. Kami kalau beli untuk menguji bahan kimia untuk menguji stainless steel di toko-toko bahan kimia. Saya lupa namanya, kan saya beli itu langsung. Jadi untuk tes uji, jadi kira-kira satu botol kecil itu 125. Mungkin ada yang tahu, mungkin bapak-bapak yang lain yang sudah pernah beli bisa kasih masukan. Maaf, untuk sekedar masukan aja Pak ya, sharing Pak ya. Untuk kadar stainless steel itu bisa dites dengan menggunakan magnet Pak. Itu paling simpelnya kalau kita mau hemat. Ya. Jadi semakin tinggi kadar stainlessnya, magnetnya nggak akan nempel. Dan semakin mengkilap stainlessnya, semakin rendah kadar stainlessnya.
Saya kira itu yang perlu saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini secara otodidak. Jadi mungkin ada masukan. Saya mau tanya saja. Sudah pernah dicoba direndam di air laut. Masalahnya saya itu pernah beli 304 untuk produk yang lain. Dalam jangka 3 bulan itu sudah warnanya merah. Itu yang 304. Sama mic itu juga tidak lengket. Itu sulitnya kan di situ. Terus untuk yang produk Spindo itu pernah diuji direndam di air laut apa belum? Karena daerah sini Tuban sampai Sarang sana kan pantura, rawan dengan baru kena udaranya laut aja sudah merah. Ya. Kami ujinya secara kimia Pak, lab. Itu yang 8% sampai 10% itu tahan terhadap karat. Kalau di bawahnya, jadi Bapak kalau beli stainless itu ada 201, kadar nikelnya cuma 1%. 202 maksimum 4%. Kalau yang 304 itu 10%, 306 atau tambah L itu bisa 12%. Nah, makin tadi yang disampaikan tadi, kalau makin nikelnya makin tinggi, tahan karatnya makin rendah. Ya. Yang baik yang nikelnya tinggi. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir jalan, saya juga dulu baru beli pagar Pak ya. Beli pagar langsung ke bengkel. Pagar saya nggak tahu karena waktu itu belum pabrik pipa. Loh kok sekaratan ini? Ternyata ya itu tadi. Ternyata kalau yang pakai 201, ada lagi yang namanya 409. Nikelnya rendah 0, tapi mengkilat, karbonnya tinggi. Lengket magnet ada Pak. Jadi stainless kalau sendok Bapak lihat sendok sekarang ya murah-murah di pasar turi. Ya, harganya mungkin ada yang 5.000, tapi sendok yang stainless harganya 100.000 satu biji itu ada, bahannya memang dari nikelnya, gitu Pak. Jadi ngetesnya tadi pakai magnet, kalau yang agak lengket itu yang sederhana, tapi memang agak sulit ya, 201, 304 ini, tapi ada bahan yang paling cepat tempeli ditetesi, warnanya langsung berubah, bahan kimianya ada khusus untuk netesi. Dan nanti mungkin ke Pak Budi nanti saya sampaikan bahannya apa namanya saya lupa karena tulisan bahasa Cina ya beli di toko kimia ya di Raden Saleh ya. Kalau bukan HCl Pak, HCl bisa merah ya? Bisa. HCl bisa ya. Kalau HCl kami untuk stainless steel industri itu kita memang celup ke HCl, jadi bukan HCl, lebih keras dari HCl, asam nitrit, ya. Nah, kalau yang 304, ya, kalau punya asam, Pak, ya. Kalau yang 201, yang mudah karat, dimasukkan HCl, dia kropos. Tapi yang 304 nggak kropos, karena salah satu di pabrik kita yang tadi ada gambar di videonya, tadi disemprot air, dimasukkan bak, itu dimasukkan untuk kalau pipa yang industri, stainless steel industri itu dari mesin itu ada perubahan struktur, jadi kaku. Nah, supaya dia mengembalikan strukturnya, berubah strukturnya, kita annealing, kita bakar, kita open di atas 1000 derajat. Nah, setelah kita open atau kita bakar dengan 1000 derajat, pipanya hitam. Kita masukkan pickling. Pickling itu asam sulfat, asam klorida dan asam nitrit yang keras sekali. Kalau tangan masuk langsung hilang. Nah, ini untuk asam stainless, untuk yang stainless 304 kita masukkan situ. Untuk membersihkan karat. Salah satunya kalau punya asap bisa. Jadi ini bagus enggak taruh dia cepat merah. Ada lagi? Apa lagi? Terima kasih. Oh, iya. Nama saya Muhammad Marzuki dari Sedai Lawas Berondong, Lamongan. Begini Pak, ternyata sekarang ini yang dibahas stainless ya. Ini maaf. Ya memang saya ini daerah saya itu memang daerah Pantura. Selama ini Pak, saya bengkel itu sudah sekitar tahun 2001. Itu saya pakai stainless itu selalu 304. Karena memang saya jaga kualitas. Dulu yang ada itu Tesura made in Japan, terus yang Heisei 304 itu dari merek mana? Saya selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan saya. Sekalipun kalau orang tanya
ini kekuatannya berapa tahun, bisa tayang atau enggak. Saya memang tidak bisa menjamin 100% Pak, karena itu pembuatan dari pabrik. Begitu. Yang penting Pak, kalau Bapak beli saya yang bagus, saya belikan yang bagus Pak. Saya tidak akan mungkin begitu Pak. Kemudian kalau saya sudah menjelajahi menggunakan merek HIC 304, itu memang dari pacaran saya penilaian selama saya membuat pagar itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sekiranya masih bagus. Itulah keyakinan saya Pak. Jadi untuk produk Spindo ini kan saya juga baru dengar ya, baru dengar. Nah, ini untuk kekuatan dari segi yang rawan, ini saya bahas yang 304 ya, yang bukan yang lainnya. Untuk yang daerah adem, yang tidak daerah asin ini, untuk pengujian Spindo ini berapa tahun, dan untuk dari kadar pantai utara ini berapa tahun. Karena saya Pak, kalau saya sudah pakai HIC 304, saya sudah bisa merasakan berapa tahun kualitasnya. Nanti kalau ada penawaran dari merek lain, saya tidak percaya Pak, karena belum ada bukti begitu Pak. Jadi saya mohon dari keterangan Spindo ini kira-kira saya mau dijelaskan untuk pengujian secara teknis ini ya, itu